Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan kuliah online lagi. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Rania minggu kemarin, yaitu tentang penilaian obligasi, dan sekarang kita melanjutkan dengan materi penilaian saham dan strategi portofolio saham. Jadi dalam materi kali ini kita akan melakukan overview tentang penilaian saham, mulai dari pengertian penilaian saham, nilai buku, nilai intrinsik, dan nilai pasar saham, serta berbagai pendekatan yang digunakan dalam penilaian saham. Penilaian saham merupakan metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan. Dan kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan atau secara umum harga pasar yang potensial. Jadi kegunaan dari penilaian saham ini yaitu untuk mengetahui bagaimana harga pasar yang akan datang atau di masa yang akan datang dengan melakukan prediksi-prediksi tertentu. Misalnya dengan kita melihat bagaimana hasil dari laporan keuangan tahun kemarin, kemudian kita bisa melakukan perhitungannya secara teoritis, baru kita bakal mengetahui harga di masa yang akan datang. Kemudian nilai buku, nilai intrinsik, dan nilai pasar saham. Nilai buku ialah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Kemudian nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal, atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Dan nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Kemudian saya punya satu contoh tentang nilai buku, di mana formulanya NBP sama dengan TE dibagi JSP. NBP maksudnya adalah nilai buku per lembar saham, kemudian TE maksudnya total ekuitas, dan JSP merupakan jumlah saham beredar. Jadi dalam soal ini yang diketahui yaitu nilai ekuitas PT Oibura sebesar 4 miliar, kemudian jumlah saham yang beredarnya yaitu sebanyak 5 lot, atau satu lotnya sama dengan 500 lembar saham. Kemudian yang ditanya yaitu nilai buku per lembar saham. Dan jawabannya dapat kita ketahui, NBP sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham, dibagi dengan jumlah saham yang beredar, di mana yang sudah kita ketahui jumlah saham yang beredar sebesar 15 lot. Jadi 15 lot itu dikali dengan 500, hasilnya sama dengan 7.500. Nah, total ekuitas sudah kita ketahui yaitu sebesar 4 miliar, dan jumlah saham beredarnya itu 15 lot. Jadi hasilnya 7.500. 7.500 kita dapat dari 15 dikali dengan 500. Nah, hasil keseluruhannya yaitu sebesar 533,333,33 sekian. Kemudian ada 3 pendekatan dalam penilaian saham, yaitu pendekatan nilai sekarang, pendekatan price earning ratio, dan pendekatan penilaian saham lainnya. Pendekatan nilai sekarang yaitu pendekatan yang perhitungan nilai sahamnya dilakukan dengan nilai sekarang atau present value, di mana semua aliran kas saham diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang diisyaratkan investor. Kemudian pendekatan price earning ratio yaitu pendekatan yang juga disebut sebagai pendekatan multiplier, di mana investor akan menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Dan yang terakhir itu pendekatan penilaian saham lainnya. Di sini ada 3 pendekatan selain dari pendekatan price earning ratio atau pendekatan nilai sekarang atau present value, yaitu ada pendekatan rasio harga atau nilai buku, kemudian rasio harga
atau aliran kas, dan kemudian economic value added atau EVA. Kemudian kita lanjutkan dengan strategi portofolio saham, di mana strategi portofolio saham ini ada 3 strategi yang dilakukan, yaitu strategi pasif, kemudian strategi aktif, dan strategi momentum harga. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu strategi pasif. Dalam konsep pasar modal yang efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satu investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Konsep tersebut menghasilkan strategi pasif dalam portofolio saham. Jadi dalam strategi pasif ini investor percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Nah, oleh karenanya investor tidak akan berusaha untuk secara aktif melakukan tindakan perdagangan saham yang bisa memberikan return yang abnormal, dan strategi pasif juga bisa diartikan sebagai tindakan investor dalam membentuk portofolio saham yang merupakan replikasi kinerja indeks pasar. Dengan demikian tujuan strategi pasif yaitu untuk mengikuti kinerja indeks pasar sedekat mungkin. Yang digunakan dalam strategi pasif yaitu ada 2. Pertama, strategi beli dan simpan, dan yang kedua itu strategi mengikuti indeks. Strategi aktif dalam investasi portofolio saham dengan strategi aktif, berbagai cara akan dilakukan investor untuk memperoleh return yang sebanding atau melebihi pasar, di mana tujuannya yaitu tadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang telah dikeluarkan, di mana seorang investor akan melakukan proaktif mencari informasi tambahan, meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis informasi-informasi yang mempengaruhi kinerja saham. Bahkan tidak jarang ada yang berani membayar mahal untuk jasa konsultasi analisis saham yang terbaik. Hal-hal itu dilakukan untuk memperoleh return yang lebih tinggi dari investasi yang telah dilakukan. Kemudian pemilihan saham. Strategi ini merupakan strategi yang paling banyak digunakan atau yang paling rasional. Dalam hal ini investor secara aktif melakukan analisis dengan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return dengan risiko itu sebanding, atau jika returnnya tinggi berarti risikonya juga tinggi, atau sebaliknya jika risikonya tinggi berarti return yang akan didapat oleh investor tersebut akan tinggi juga. Kemudian rotasi sektor. Biasanya strategi ini dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham di dalam negeri saja. Misalnya investor ini bisa melakukan 2 cara, yaitu yang pertama melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari, kemudian melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda. Tujuannya itu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Kemudian yang terakhir itu strategi momentum harga. Strategi ini muncul karena adanya kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham.
Untuk presentasi kali ini cukup sekian. Mohon maaf sekali karena saya tidak bisa melakukan presentasi melalui Zoom atau aplikasi lainnya karena koneksi di tempat saya benar-benar buruk. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Prof karena saya hanya bisa mengirim video presentasi ini. Mungkin ada yang kurang atau yang ingin ditambahkan atau yang ingin dijelaskan lagi. Saya mohon kesediaannya atau partisipasinya teman-teman dan Bapak Prof Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.